Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema peluang mantan kembali lebih besar saat kamu melupakannya daripada saat kamu terus ngejar-ngejar dia. Jadi kita berkaca kepada diri kita sendiri ya, saat ada orang yang tidak kita sukai atau kita sedang marah-marahnya kepada dia dan dia terus ngejar-ngejar kita, mengganggu ketenangan hidup kita. Apa yang kita rasakan, apa kemudian membuat kita jadi respect kepada dia, apa akan membuat kita membuka pintu rumah kita lebar-lebar untuk dia, kan tidak. Ketika kita tidak suka dengan seseorang, maka dia datang ke dalam kehidupan kita, bagi kita itu justru menjadi sebuah gangguan yang merusak ketenangan hidup kita. Nah, kira-kira mantan juga seperti itu. Pada saat ini, mantan sedang tidak menginginkan kita. Saat ini, mantan sedang marah-marahnya dengan kita. Saat ini, mungkin mantan sedang jatuh cinta dan kasmaran dengan orang ketiga. Maka saat kita terus ngejar-ngejar mantan, itu tidak akan membuat mantan bisa kita dapatkan. Tidak akan membuat mantan jadi respect, jatuh cinta, tersentuh dengan segala usaha kita. Yang ada, mantan merasa kita sebagai gangguan di dalam hidupnya. Kalau awalnya dia sedang marah, setelah kita kejar-kejar terus dia jadi marah banget. Kalau dia sedang tidak suka kepada kita, maka dengan kita ngejar-ngejar dia jadi tidak suka banget. Kalau mantan sedang kasmaran dan jatuh cinta dengan orang ketiga pada saat ini, maka dengan kita ngejar-ngejar itu akan membuat mantan dan orang ketiga menjadi semakin dekat. Maka kalau kita ngejar-ngejar mantan, peluang untuk tertolak sangat besar, dan kita punya pengalaman itu kan. Kita sudah mencoba untuk terus dan terus mengejar-ngejar mantan, tapi hingga hari ini mantan tidak pernah peduli dengan kita. Tidak ada respon apapun, bahkan kita merasakan mantan semakin menjauh, tidak bisa ditemui, tidak bisa dihubungi. Ya, itu saat kita ngejar-ngejar. Nah, sekarang bagaimana kalau kita balik? Kita tidak lagi ngejar-ngejar mantan dan kita berusaha untuk melupakan dia. Ada beberapa keuntungan kalau kita belajar untuk melupakan mantan. Yang pertama, kita akan punya lebih banyak waktu untuk menata kehidupan kita. Ya. Kalau kemarin ngejar-ngejar mantan butuh waktu setiap hari berjam-jam, butuh energi yang besar, butuh beli bensin yang banyak, butuh kuota internet yang banyak, dan seterusnya. Nah, sekarang semuanya bisa kita investasikan, kita arahkan untuk mengejar masa depan kita, menata hidup kita yang sudah berantakan setelah mantan berpisah dengan kita. Dan kita harus tahu, ya, mantan dimanapun biasanya tidak mau kembali kepada seseorang yang dia lihat hidupnya berantakan dan akan menjadi beban untuk dia. Tetapi dimanapun mantan akan tertarik untuk kembali ketika melihat seseorang yang sudah dia lepaskan, yang sudah dia khianati, yang dia juga sudah belajar untuk melupakannya. Tetapi realitanya yang dia lihat, orang ini menjadi semakin keren dari waktu ke waktu. menjadi semakin mapan dari waktu ke waktu.
fansnya tambah banyak dari waktu ke waktu, ya. Nah, jadi kuncinya sekarang bagaimana caranya agar waktu kita ini kita gunakan terus ya untuk kerja keras tanpa pernah mengenal lelah. Kalau kita lihat ya, semua orang-orang sukses yang seperti kita dari keluarga yang kebanyakan, kunci suksesnya adalah kerja keras. Semua mereka bekerja keras, mereka memanfaatkan segala potensi dan waktu dengan sebaik-baiknya, dan mereka berhasil mencapai apa yang mereka inginkan. Wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dia kerja keras, dia berusaha, maka dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan, apa yang sedang dia usahakan. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, kita tidak ngejar-ngejar mantan lagi, maka di situ mantan akan punya waktu yang banyak untuk merindukan kita, untuk memikirkan kita, dan untuk merasakan perbedaan ketika masih bersama kita dan ketika dia sendiri atau dia bersama orang ketiga. Saat kita berhenti ngejar-ngejar mantan, disitulah orang ketiga akan menampakkan watak dan karakter aslinya. Mantan pun juga begitu. Ya, kalau mantan punya sifat yang keras, orang ketiga punya sifat yang egois, sifat yang keras ketemu sifat yang egois, cepat saja tuh mereka bertengkar terus yang ujung-ujungnya akan berpisah. Kan kalau kita pengen mantan balik, kuncinya orang ketiga jangan lagi jadi gangguan dalam kehidupan mantan. Dan itu harus dimulai dengan perpisahan mantan dan orang ketiga. Kalau kita yang berusaha memisahkan, maka mereka akan jadi tambah akrab. Tetapi dengan bersama orang ketiga melihat sifat, watak, dan karakter aslinya, mantan akan menyadari bahwa memilih orang ketiga adalah sebab hidupnya menderita. Ya. Yang ketiga, manfaatnya. Ketika kita berpisah dengan mantan dan kita tidak ngejar-ngejar dia lagi, maka dengan kepasrahan kita itulah doa-doa kita akan terkabul. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang berserah diri, yang tawakal, yang pasrah kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Maka jelas ya, ketika kita terus ngejar-ngejar mantan, maka seperti yang kita rasakan sekarang, mantan semakin sulit didapatkan. Insya Allah ketika kita berhenti ngejar-ngejar mantan dan kita melupakan mantan, maka insya Allah disitulah titik baliknya dari menjauh, mantan akan datang sendiri. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.